Oke semuanya. Ya, berhubungan dengan trading plan aku adalah Bitcoin akan koreksi ya. Kita nggak tahu 30%, 40% atau 50% lagi. Ingat, kalau misalkan nih permisalan aja karena video ini nggak lama ya. Kita mau malam minggu guys ya. Misalkan Bitcoin sentuh misalnya 40.000. Jadi kalau misalkan Bitcoin 40.000, 50%-nya kita logika sederhana aja itu kan di sekitar 20 ribuan ya. Nah, jadi koreksi targetnya berapa bang? Kita akan coba di sini pakai metode yang aku pelajari dari Master Game adalah apa namanya ya? Fibo ya, Fibonacci ya. Nah, jadi kita akan coba ya melihat harga berapa sih bagusnya untuk serok Bitcoin karena banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Bang, nanti lu serok di harga berapa bang? Apakah tunggu di 2324? Ya, jawabannya adalah tidak teman-teman ya. Jawabannya adalah tidak ya. Jadi tetap aku akan DCA gitu. Nah, jadi yang kemarin kan aku bilang kan, kalau misalkan Bitcoin koreksi di bawah 28.000, kemungkinan besar adalah aku beli satu Bitcoin gitu. Nah, jadi di plan itu ya, aku akan ubah mungkin ya. Aku nggak bakal beli satu Bitcoin gitu. Kenapa? Karena menurut aku ya mungkin harganya apa ya? Udah terlanjur mahal. Terus kalau misalkan pun aku beli satu Bitcoin dan misalnya nih dana aku yang aku punya sekarang untuk beli satu Bitcoin itu aku mungkin gak bakal banyak keambil alt lain gitu. Jadi dana untuk altcoin ini terbatas. Mana juga aku kan nanti mau swing long ya, swing long di futures gitu ya. Jadi ya lebih enak kalau ngambil di futures gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah seroknya di harga berapa? Oke, let's say lah ya, kita langsung tarik Fibonacci di sini ya. Nah, ini simple aja guys, Fibo sederhana. Kita ambil di sini adalah area nolnya, area low-nya waktu itu di 15.000 and then kita tarik Fibo. Nah, disclaimer on ya. Di sini Fibonacci-nya ini aku tarik berdasarkan current price atau harga yang sekarang gitu. Ada kemungkinan harganya bukan harganya, kemungkinan BTC nih misalnya nih. Misalnya ya besok kita lihat 39.000 misalnya nih misalnya ya. Ya, jadi kita tetap akan naikkan si harga apa namanya, harga ininya, harga Fibonya nolnya kita tarik nanti tergantung peaknya di mana, entah apakah dia ngehit ke 40.000, 41.000 ya kan. Jadi artinya masih ada kemungkinan naik dulu karena ini Desember baru tanggal 2 guys. Jadi seminggu ini biasanya masih banyak kemungkinan atau posibilitas yang akan terjadi kayak gitu. Oke. Nah, misalkan pun Bitcoin naik sampai ke 40.000, untuk indikator ini masih tetap akan bear div ya. Masih tetap akan bear div. Ingat, masih akan tetap bear div ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini RSI-nya ya, ini udah di level 66 yang artinya ini udah mendekati overbought. Dan kalau prediksi aku untuk di apa namanya di daily-nya ini RSI itu masih akan pergi ya, masih akan bisa ke level sekitar di atas 70-an kayak gitu. Sambil kita tunggu karena sekarang aku juga lagi swing long kan, lumayan lah ya swing long kayak gitu ya. Nah, jadi banyak nanya nanti serok BTC-nya dan altcoin di harga berapa. For your information, di sini untuk altcoin itu sebenarnya aku nggak jual gitu. Kemungkinan aku nggak jual. Kenapa? Ya tapi situasional juga lah. Ada beberapa mungkin koin yang nanti aku jual karena apa? Karena udah dekat dengan area entry-nya. Atau altcoin yang nggak naik anget ya, nggak naik banget di pada apa namanya pada pump kali ini gitu kan. Banyak tuh altcoin yang nggak naik amat. Contohnya BNB. Terus apa lagi ya, banyak lah, Algo segala macam itu kan. Sebenarnya Algo udah aku jual juga karena dari semua kenaikan Algo itu yang paling kacau lah gitu ya. Nah, jadi di sini ya, kalau kita tarik Fibo untuk sementara waktu ya. Kalau kita tarik nih di sini nih untuk high-nya di sini ya. Nah, dia membentuk harga-harga pola kayak gini. Nah, yang pertama ada yang bilang ini nggak bakal tembus ke 30.000. Let's say 30.000 itu di sini. Kalau untuk harga yang sekarang 29.960 untuk Fibo 0,3-nya dan Fibo 0,5-nya itu di sekitar harga 27 kayak gitu. Nah, jadi tetap akan aku DCA teman-teman ya. Sekali lagi ya, aku tetap akan DCA karena kita kan nggak tahu nih bounce-nya di harga berapa. Apakah nanti ada tiba-tiba ada news, tiba-tiba ada berita lain yang katanya bandar itu juga sebenarnya nggak bisa terlalu mengcounternya kayak gitu ya. Yang pertama adalah BlackRock ya. Nah, udah aku bilang kemarin beberapa hal juga aku apa namanya aku diskusi sama beberapa teman gitu ya.
Nah, ini aku kasih mungkin ini adalah apa ya? Adalah penjelasannya. Nah, ini aku screenshot dulu, aku kirim ke teman-teman. Nah, ini dari orang yang aku nggak kasih tahu siapa. Cuman ini mungkin akan menjadi apa ya? Jadi referensi rasional kenapa Bitcoin akan koreksi kayak gitu, oke? Nah, jadi aku langsung share aja ke iPad. Nah, kita akan baca dulu sama-sama ya. Ya, simpelnya tetap akan DCA guys. Ya, jadi misalnya wah targetnya akan ke misalnya nih 25.000 24.000 misalnya. Ya kita nggak harus tunggu di sana gitu. Ya tetap akan DCA karena apa? Karena kita nggak tahu memantulnya di harga berapa lagi, apalagi di bilangan di angka Fibonacci ya. Itu biasanya akan terjadi bounce yang cukup keras gitu. Kita kan ya lumayan lah nanti kalau misalkan kita ambil untuk scalping kan. Terus misalnya kita pasang SL plus mungkin ya sekitar 3 atau 4% dari area entry itu kan udah lumayan ya. Bakal ada drama lagi nanti dibuat BlackRock dan US sebelum ETF spot disetujui. Tanda kutip. ETF spot itu mulainya adalah di Januari guys ya. Di Januari deadline-nya. Di Januari, di Februari kalau nggak salah nggak ada ya. Terakhir itu di Maret, di sekitar tanggal 24 Maret kalau nggak salah ya. Nah mungkin kalau salah teman-teman koreksi, itu terakhirnya kalau nggak salah di 24 Maret seingat aku kayak gitu. Nanti kalau ada yang salah lagi nanti kita akan perbaiki lagi di video berikutnya. Ya, yang jelas BlackRock butuh puluhan ribu BTC buat memenuhi kebutuhan investor mereka. Di harga sekarang, mungkin termasuk harga yang sudah terlalu tinggi buat mereka stok BTC. Bakal ada drama buat ngedam BTC nantinya biar mereka bisa stok lebih banyak. Ini rasional. Ya, biarpun kalau kita tahu BlackRock itu kekuatan power money-nya luar biasa, mereka juga nggak bodoh dong kan. Ya, mereka udah serok di bawah guys. Jadi nggak mungkin mereka untuk averaging itu di harga yang cukup tinggi itu sangat tidak masuk akal. Contohnya kita aja lah, kita nggak mungkin FOMO juga untuk belanja di harga yang tinggi dan resist kayak gitu. Ya, nah kalau dari sini udah dapat gambaran ya, masuk akal ya. Maksudnya untuk BlackRock ini mereka mau perlu banyak BTC. Ketika ETF disetujui dan BlackRock akan menjadi pemimpin mungkin di bull run selanjutnya kayak gitu, oke? Nah, let's say lah kita bilang BTC ke harga yang sekarang. Nah, untuk yang harga sekarang, BTC tetap akan memiliki beberapa level Fibonacci, yaitu 0,3 dan juga 0,5. Nah, mulai dari sini aku akan tetap serok. Dan terakhir, kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ya, harga BTC ini kemungkinan akan di area sekitar 24.000 untuk current price ya. Kita nggak tahu nih, misalkan BTC besok kan naik lagi nih misalnya. Ya, sampai di mana naiknya kita nggak tahu. Apakah di 29.000 ya, tapi nggak bakal jauh-jauh dari itu lagi kok. Nah, tetap harga itu akan naik gitu. Nah, jadi tetap kita pakai metodenya adalah Fibonacci seperti yang biasa aku pakai untuk mencari area menjual dan area membeli dan juga area take profit kayak gitu ya. Ini tetap ya standar lah ya, Fibonacci kalian juga udah ya biasalah mainan hari-hari kalian pakai. Nah, kemudian di sini aku dapat lagi bahwa bentar, aku share aja lah ya. Bentar guys, ini yang dia mengatakan kalau BTC ini akan possible ke 25.000 ya. Nah, jadi untuk 25.000 itu mungkin nggak instan teman-teman ya. Nah, tapi hal yang perlu diketahui adalah misalkan dana kalian terbatas, kalian harus benar-benar DCA-nya itu dibagi benar-benar benar-benar proper guys. Karena kalau misalkan kalian serok nanti di 30.000, masih turun sampai 27.000 nih. Kan sayang banget nih. Soalnya ini di sini nih area adalah major support untuk sementara waktu. Kalau area 27.000 atau area 30.000 misalkan. Di sini adalah ada kemungkinan kalau misalkan dia ke sini kalian tetap punya dana untuk serok. Dan harusnya pembagiannya adalah makin bawah kalian seroknya makin banyak dong, ya kan? Logikanya kan kayak gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus kalian proper untuk untuk ini ya, untuk untuk membagi portofolio lah intinya. Nah, ini aku share lagi ya. Nah, ini bocoran juga ya. Deadline ASAP itu ya. Ini aku tanya teman karena dia juga punya insider yang mengatakan hal yang sama ya. Nah, which is insider kami ini sebenarnya sama satu grup, yaitu adalah Asian Wealth kayak gitu ya. Kita nggak tahu nih apakah di US Wealth itu mereka nggak punya plan yang sama atau di Europe Wealth itu mereka juga punya plan yang berbeda. Karena kalau kita perhatikan ini biasanya Wealth-nya ini saling perang juga antara Asia, Eropa sama US.
sering terjadi di ketika pagi itu ngepump ya. Dari mulai jam 3 subuh itu ngepump sampai jam 11 pagi sampai tutup candle sampai assassin selesai kayak gitu. Nah, kemudian di London biasanya mereka nge-hold gitu. Mau turun nggak turun, mau turun nggak turun gitu kan. Hold ya, ibaratnya ya sideways aja lah. Kemudian di market malamnya atau di US season mulai start jam 7 malam ya, close candle 4 jam juga jam 7 malam. Itu biasanya terjadi koreksi dan kadang nggak jarang itu dump kayak gitu. Ya. Nah, jadi di sini BTC possible 25.000. Ya, ini aku bilang beragam sih deadline. Dia nanya deadline deadline BTC itu kapan gitu. Nah, jadi aku bilang ada yang Januari, ada yang sampai Maret. Kalau nggak salah di tanggal 24 atau tanggal 18 itu aku lupa banget guys. Nanti cek aja lah gitu. Nah, untuk possible ke 25.000 itu artinya misalkan kita ambil dari harga yang sekarang itu dia ada di sekitar Fibo ini, Fibo 0,6 ya. Nah, kalau misalkan lagi naik lagi nih, misal sampai 40.000 lah BTC, kita anggap 40.000. Nah, ini pas banget sebenarnya kalau untuk di sini angka untuk Fibo-nya itu adalah di sekitar area 25.000 dan ini sangat masuk akal kayak gitu. Nah, tetap aku akan DCA. Yang paling atas aku kasih jaring dikit, yang bawah aku tetap akan banyak kasih. Nah, untuk pertanyaannya apakah sampai ke 20.000? Karena di 20.000 ini ada gap dan juga ada ya gap lah ya. Nah, imbalance itu di area segini guys. Imbalance itu di area 30.000. Kemudian untuk gap itu di harga 19.000, 20.000 di sini. Ini ada gap kayak gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah kita kan belum tahu nih peaknya BTC ini tanggal berapa karena masih ada sekitar seminggu lebih lagi ya yang akan menjadi candle-candle harian mingguan gitu. Masih ada 2 minggu lagi lah ibaratnya. Close candle minggu Senin sampai Senin depannya lagi. Senin depan kita cek dulu tanggalnya adalah di sekitar tanggal Senin depan lagi, Senin besok tanggal 4, tanggal 11. Pas ya, tanggal 11, tanggal 12 di situ kejadiannya. Nah, jadi ya kita tetap akan DCA guys. Jadi aku tetap akan ambil Bitcoin-nya dulu dan tetap aku nggak bakal ambil altcoin duluan. Kenapa? Karena biasanya Bitcoin naik duluan, altcoin itu nggak bakal ngikut. Karena apa? Tentu saja benar, BTC dominance. Nah, untuk altcoin itu tetap juga aku akan pakai metode Fibonacci dan aku cicil di area Fibonya, tapi itu belakangan guys ya. Sekali lagi itu belakangan. Ya semuanya tentu tergantung sama BTC-nya itu sendiri. Stopnya di harga berapa, BTC-nya mantul di harga berapa. Kadang karena BTC koreksinya cuma 1-2%, altcoin bisa 4-5%, itu kan dalam banget ya. Nah, jadi ya kemungkinan itu kayak gitu guys, oke. Nah, jadi beberapa hal yang paling penting adalah kita menunggu area-area tersebut ya maksimal mungkin di 25 ribuan ya. Maksimal kalau plan aku sih di situ ya. Aku belum dapat pandangan kalau BTC bakal dibalikin ke 20.000, 19.000 itu mungkin nggak masuk akal. Tapi banyak yang bilang bakal 2019 jemput gap. Nah, di sini kita sama-sama nggak tahu ya. Dan Wells-nya juga dia bilang mereka juga maksudnya nggak punya target seberapa akan turunnya. Tapi yang jelas akan turun ya minimal 30, 40 sampai maksimal 50%. Ingat yang COVID kemarin itu 50%. Tapi habis itu langsung tiba-tiba naik. Logikanya ketika COVID kemarin orang pada lockdown, orang pada ketakutan, ekonomi dunia bobrok, hancur, semua toko tutup segala macem. Tapi si Bitcoin tiba-tiba ngepump. Pertanyaannya duitnya dari mana? Gitu. Duitnya ternyata udah disiapkan, prepare memang khusus untuk cycle bull run di 2020-2021. Logika simpelnya kayak gitu. Jadi artinya kita tetap DCA ya meskipun harga masih turun. Karena apa? Karena kita tahu endingnya ini bakal mendekati halving dan bakal naik gitu. Oke. Nah, jadi prepare aja lah. Ini aku tetap akan update dan ketika nanti sampai di titik level-level Fibo-nya, aku akan update, aku melakukan pembelian BTC. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut ya silahkan, nggak masalah. Yang nggak ikut atau anggap angin lalu juga nggak masalah. Karena aku tidak mempermasalahkan orang yang percaya tidak dengan trading plan aku. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye-bye.